Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar penginderaan jauh. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama akan saya jelaskan dulu mengenai rencana pembelajaran hari ini. Untuk KD-nya masih di KD 3.2, yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, kemudian penginderaan jauh dan juga SIG. Untuk indikatornya menganalisis dasar-dasar penginderaan jauh. Tujuannya peserta didik dapat mendefinisikan penginderaan jauh, memahami komponen penginderaan jauh dan menjelaskan manfaat dari penginderaan jauh. Untuk penilaiannya berupa tugas individu, namun untuk tugas individunya akan saya gabungkan dengan materi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang jenis citra dan juga interpretasi citra penginderaan jauh. Kemudian untuk materi pembelajarannya ada 3. Yang pertama ada definisi penginderaan jauh, kemudian yang kedua komponen penginderaan jauh, yang ketiga manfaat dari penginderaan jauh. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Nah, pada intinya penginderaan jauh itu merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan informasi di permukaan bumi tanpa harus kontak langsung dengan objek yang akan dikaji. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut dapat menggunakan satelit, kemudian dapat juga menggunakan pesawat terbang ataupun menggunakan teknologi yang terbaru, itu dikenal dengan nama drone gitu. Kemudian lanjut ke materi yang kedua mengenai komponen dari penginderaan jauh. Nah, sebagai sebuah sistem, penginderaan jauh itu terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan. Nah, gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar dari komponen penginderaan jauh. Untuk cara kerjanya, sinar matahari atau sumber tenaga ini yang mencapai ke permukaan bumi akan mengenai sebuah objek yang nantinya akan memantulkan tenaga matahari tersebut dan akan direkam oleh sebuah sensor. Dan dari sensor ini nantinya akan dihasilkan sebuah data berupa data digital dan juga citra seperti itu. Nah, dari gambar tadi 6 komponen penginderaan jauh, yaitu ada sumber tenaga, kemudian atmosfer, ada interaksi antara tenaga dan objek, ada sensor, perolehan data dan juga penggunaan data. Kita bahas satu persatu, dimulai dari sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses penginderaan jauh itu terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Nah, untuk yang sistem pasif itu ditunjukkan pada gambar yang nomor 1. Jadi dia itu menggunakan sinar matahari yang mengenai objek, baru kemudian dari objek tersebut dipantulkan ke sensor. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini merupakan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan manusia berupa gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat itu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada waktu penyinaran. Semakin banyak energi yang diterima objek, makin cerah warna objek tersebut. Oke, contoh, ketika siang hari itu kan jumlah energi matahari yang
dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan sore hari ataupun malam hari. Nah, ketika perekaman suatu objek itu dilakukan pada pagi hari ataupun siang hari, itu hasilnya akan jauh lebih cerah dibandingkan dengan perekaman yang dilakukan pada sore hari ataupun malam hari, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu bentuk permukaan bumi. Nah, di sini dikatakan bahwa daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan juga jelas. Hal tersebut dikarenakan topografi yang halus dan cerah itu akan jauh lebih banyak memantulkan sinar matahari jika dibandingkan dengan permukaan yang bertopografi kasar dan juga gelap. Kemudian faktor yang ketiga yaitu ada keadaan cuaca. Nah, semakin banyak penutupan oleh kabut, kemudian asap maupun awan, maka akan semakin sedikit tenaga yang dapat mencapai permukaan bumi, sehingga hasil penginderaan jauh itu nantinya akan kurang jelas atau bahkan tidak terlihat. Kemudian komponen yang kedua ada atmosfer. Nah, di dalam penginderaan jauh itu terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Nah, contoh penghalangnya itu berupa cuaca seperti awan, kemudian hujan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut nantinya akan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai ke permukaan bumi. Dan komponen yang ketiga yaitu interaksi antara tenaga dan juga objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat terlihat atau dapat dilihat dari ronanya yang dihasilkan dari foto udara. Nah, tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Nah, sebagai contoh, gunung yang tertutup oleh salju itu memiliki daya pantul tinggi, sehingga pada gambar itu terlihat lebih cerah dibandingkan dengan gunung yang tertutup dengan lahar yang memiliki daya pantul rendah, sehingga rona yang dihasilkan itu jauh lebih gelap, seperti itu. Kemudian komponen yang keempat yaitu adalah sensor. Sensor sendiri merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Nah, sensor sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor fotografik itu merekam objek melalui proses kimiawi. Nah, sensor ini menghasilkan foto udara dan juga foto satelit. Kemudian untuk yang elektronik itu merekam objek secara elektrik dalam bentuk sinyal. Nah, sensor tersebut menghasilkan sebuah citra penginderaan jauh. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, kalau sensor itu merupakan alat perekamnya. Nah, alat perekam tersebut diletakkan pada sebuah wadah ataupun media yang dinamakan dengan wahana. Nah, berdasarkan ketinggiannya dan juga tempat pemantauannya, wahana dapat dibedakan menjadi adalah pesawat terbang rendah. Ketinggian peredarannya yaitu antara 1 sampai dengan 9 km di atas permukaan bumi. Contohnya adalah drone dan juga helikopter. Kemudian yang kedua ada pesawat terbang tinggi. Ketinggian peredarannya itu lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Untuk contohnya ada pada gambar ini dan juga yang ini. Yang ketiga ada satelit. Satelit ini ketinggian peredarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Contohnya ada pada gambar yang ini. Komponen yang berikutnya adalah perolehan data. Nah, perolehan data itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada data manual dan juga data numerik. Data manual itu
didapatkan melalui interpretasi citra secara visual. Nah, dalam melakukan interpretasi citra ini diperlukan alat bantu yang dinamakan dengan stereoskop. Contohnya ada pada gambar yang ini. Sedangkan untuk data numerik itu diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Nah, pada ininya kalau manual itu interpretasi citranya dilakukan secara visual, sedangkan kalau numerik itu dilakukan menggunakan komputer, seperti itu. Komponen berikutnya adalah pengguna data. Nah, pengguna data itu merupakan komponen terakhir yang paling penting dalam sistem penginderaan jauh, yaitu berupa orang ataupun lembaga yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh. Contohnya ada LAPAN, kemudian ada BIK atau Badan Informasi Geospasial, kemudian ini yang ketiga ada Bappenas, lalu kemudian yang keempat ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, serta ada BMKG. Nah, jika tidak ada pengguna-pengguna ini, nantinya data penginderaan jauh itu tidak ada manfaatnya. Nah, data penginderaan jauh dapat dipakai di bidang militer, kemudian kependudukan, pemetaan, serta bidang meteorologi dan juga klimatologi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai manfaat dari penginderaan jauh. Yang pertama, manfaat penginderaan jauh di bidang meteorologi dan juga klimatologi. Manfaat yang pertama, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, kemudian ada membantu analisis cuaca, lalu ada permodelan meteorologi dan klimatologi, dan yang terakhir ada perekaman terhadap pola awan. Biasanya lembaga yang memanfaatkan data penginderaan jauh di bidang meteorologi dan klimatologi adalah BMKG. Kemudian manfaat yang kedua, di bidang oseanografi atau di bidang kelautan. Yang pertama, dapat mengamati sifat fisik laut, kemudian mengamati pasang surut dan gelombang laut, mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan, dan yang terakhir ada studi perubahan pantai, erosi, dan juga sedimentasi. Kemudian manfaat yang ketiga ada dari bidang hidrologi, yaitu dapat dimanfaatkan untuk kawasan aliran sungai atau das dan konservasi sungai, kemudian dapat dimanfaatkan untuk pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Lalu manfaat berikutnya ada dari bidang geologi. Yang pertama, menentukan struktur geologi dan jenisnya, pemantauan kawasan bencana, pemantauan distribusi sumber daya dunia, kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kelerengan yang dapat dianalisis dari data DEM. Nah, untuk lembaganya sendiri itu biasanya ada dari PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mencari materi tambahan mengenai dasar-dasar penginderaan jauh supaya jauh lebih paham dari berbagai sumber, bisa dari internet, kemudian buku paket maupun jurnal. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada intinya penginderaan jauh itu merupakan upaya memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa harus kontak langsung dengan objek tersebut. Kemudian komponen penginderaan jauh itu dibagi menjadi 6, ada sumber tenaga, kemudian atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, ada sensor, lalu ada perolehan data, dan yang terakhir ada pengguna data. Kemudian penginderaan jauh itu dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, seperti di bidang medclim, kemudian oseanografi, geologi, hidrologi, dan lain sebagainya.
Nah, mungkin kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan melalui kolom komentar pada Microsoft Teams. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.